Anda pernah kepikiran nggak? Gimana beberapa baris teks kuno ternyata punya kekuatan besar buat membentuk dunia kita sekarang? Nah, salah satunya itu sebuah ayat dari kitab Imamat yang udah jadi bahan perdebatan selama ratusan tahun. Tapi, gimana kalau tujuan awalnya itu sebetulnya bukan soal moralitas seperti yang kita pahami, tapi lebih ke politik identitas untuk bertahan hidup? Nah, ini dia ayatnya. Mungkin Anda udah sering dengar ya. Tapi, coba deh kita lupakan dulu semua perdebatan modern yang ada. Di sini, kita akan coba melakukan perjalanan waktu kembali ke sebuah dunia yang sangat berbeda, buat cari tahu kenapa ayat ini ditulis dari awal. Jadi pertanyaannya, apa sih tujuan aslinya? Sebuah analisis akademis baru-baru ini menantang kita buat melihatnya bukan sebagai aturan untuk kita di masa kini, tapi sebagai sebuah alat bagi mereka di masa lalu. Apa sebetulnya fungsi ayat ini bagi masyarakat yang sedang berjuang ribuan tahun yang lalu? Oke, mari kita mulai. Jadi, ayat ini tuh nggak berdiri sendiri. Ayat ini adalah bagian dari yang namanya hukum kekudusan. Ini semacam konstitusi gitu deh yang dirancang untuk mendefinisikan apa artinya menjadi bangsa Israel kuno. Seringnya kan perdebatan modern itu kejebak di pertanyaan ini benar atau salah. Tapi kali ini kita akan coba geser dulu pertanyaan itu. Kita akan melihatnya dari sudut pandang sosio-ideologis, menyelami dunia politik di baliknya. Karena pada intinya ini mungkin bukan tentang moralitas abstrak, tapi lebih ke strategi buat bertahan hidup. Gini deh, untuk bisa memahami sebuah hukum, kita harus paham dulu dunianya kan? Aturan itu nggak muncul gitu aja dari ruang hampa. Aturan itu adalah respons terhadap tantangan, krisis, dan kebutuhan suatu komunitas pada zaman itu. Konteks sejarahnya ini penting banget loh. Teks ini tuh nggak lahir di masa damai atau jaya. Justru sebaliknya, teks ini ditulis oleh para imam selama dan setelah pembuangan ke Babel, sebuah momen di mana bangsa Israel itu hampir lenyap. Bayangin, kuil mereka hancur, tanah mereka direbut. Mereka ada dalam krisis identitas yang total. Nah, untuk membangun kembali identitas mereka, para imam ini menciptakan sebuah sistem yang sangat teratur. Kitab Imamat itu penuh banget dengan aturan-aturan ritual tentang segala hal, mulai dari makanan sampai jenis-jenis kurban seperti yang kita lihat di sini. Intinya cuma satu, kemurnian dan keteraturan. Setiap tindakan, sekecil apapun, jadi semacam penanda identitas yang membedakan mereka dari bangsa lain. Dan disinilah kita sampai ke inti argumennya. Semua aturan ini, termasuk yang paling kontroversial soal seksualitas, bukanlah sekedar perintah ilahi yang turun dari langit. Tapi, aturan-aturan ini adalah sebuah alat politik. Ini adalah politik identitas dalam bentuknya yang paling kuno. Coba deh bayangkan, Anda baru saja kembali dari pembuangan. Komunitas Anda tercerai-berai dan terancam melebur ke dalam budaya-budaya adidaya di sekitar Anda, seperti Mesir dan Kanaan. Para imam ini lalu menggunakan hukum sebagai strategi politik untuk menarik garis batas yang tegas. Ini adalah kita, dan itu adalah mereka. Kita berbeda. Jadi strateginya adalah membuat perbedaan yang sangat tajam. Mereka menyembah banyak dewa, kita hanya satu. Mereka melakukan ritual seks untuk kesuburan. Kita mengontrol seksualitas secara ketat hanya untuk prokreasi. Jadi identitas Israel itu dibangun dengan menjadi kebalikan dari tetangga mereka. Singkatnya, hukum-hukum ini bukanlah aturan moral yang abstrak. Mereka adalah bagian dari sebuah ideologi. Maksudnya, sebuah sistem kepercayaan yang secara aktif digunakan untuk membentuk realitas sosial dan memperkuat identitas sebuah kelompok. Oke, sekarang kita coba bedah lebih dalam lagi yuk. Mari kita lihat lebih dekat kata-kata yang digunakan dalam teks Ibrani aslinya. Karena disinilah kerumitannya benar-benar mulai terlihat. Nah, ini adalah teks aslinya dalam bahasa Ibrani. Kenapa ini penting? Karena setiap terjemahan itu adalah sebuah interpretasi dan kata-kata yang dipilih oleh penerjemah bisa mengubah makna secara signifikan. Di sini ada satu kata kunci, toeva, yang biasanya diterjemahkan sebagai kekejian. Tapi ini bukan sekedar kata untuk dosa biasa. Dalam kitab Imamat, kata toeva ini hampir selalu merujuk pada praktik-praktik ritual bangsa asing. Jadi fokusnya bukan dosa secara umum, tapi tindakan yang meniru mereka dan mengancam identitas kita. Dan yang menarik, bahkan para ahli pun masih berdebat tentang apa sih sebenarnya yang dilarang ayat ini. Ada yang bilang ini tentang menolak seks non-prokreatif. Ada juga yang bilang ini spesifik melarang partisipasi dalam ritual pagan Kanaan. Ada juga yang melihatnya sebagai larangan bagi pria untuk mengambil peran seksual yang dianggap feminin.
Ketidakpastian ini justru menunjukkan betapa kompleksnya teks ini. Tapi ada satu hal yang ditekankan banget oleh analisis ini. Konsep kuno ini nggak sama dengan pemahaman modern kita tentang homoseksualitas sebagai sebuah identitas atau orientasi. Teks ini berbicara tentang tindakan tertentu yang dianggap terkait dengan praktek asing, bukan tentang siapa yang Anda cintai. Oke, jadi setelah kita gabungkan semua analisis sejarah dan teks tadi, pemahaman baru seperti apa yang bisa kita dapatkan? Jadi, biar gampang, argumennya bisa kita pecah jadi 3 langkah. 1. Masalahnya adalah krisis identitas setelah masa pembuangan. 2. Strateginya adalah politik identitas, menciptakan hukum untuk membedakan kita dari mereka. Dan 3. Hasilnya adalah hukum seperti Imamat 1822 yang berfungsi sebagai pagar pembatas budaya dengan melarang tindakan-tindakan yang diasosiasikan dengan bangsa lain. Kesimpulannya, terus terang cukup radikal loh. Dari sudut pandang ini, Imamat 1822 bukanlah sebuah hukum moral universal yang abadi. Sebaliknya, ayat ini adalah produk dari zamannya. Sebuah aturan yang terikat pada konteks politik dan sosial tertentu yang dirancang untuk tujuan yang sangat spesifik pada satu titik dalam sejarah. Nah, semua ini akhirnya meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar. Kalau sebuah hukum kuno itu pada dasarnya adalah alat politik identitas untuk zamannya, apa artinya itu bagi kita saat ini? Bagaimana pemahaman konteks asli ini mengubah cara kita menggunakan teks tersebut dalam perdebatan-perdebatan modern? Jawabannya mungkin bisa mengubah segalanya.